cara tadabbur ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah dan surat Al-Kahfi 1 sampai 10 ya. Baik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina ittakhadallahu walada ma lahum min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits inna ja'alna ma'al ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu ayatina ajaba awal kahfi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, pembukaan tadi sudah kita bacakan surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan diberikan untuk pemahaman serta dilancarkan. Amin. Acara ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu soleha, kita mulai saja acara tadabbur surat Al-Mulk ayat 13 sampai 22 yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahmania Idrus. Kepada Ustazah dipersilahkan. Syukran Bu Yaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini Allah sampaikan kita di Jumat ketiga di bulan Ramadan. Selalu seorang mukmin itu selalu bersyukur ya ibu-ibu. Allah terus berikan kita usia. Semoga kita bisa menghabiskan Ramadan ini, menyantap hidangan Allah dengan lahap.
menyantap semua yang Allah berikan di bulan Ramadan ini tanpa sisa. Itu boleh kita rakus beribadah dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah mampukan, semoga Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan istiqomah, lalu akhirnya Allah buahkan takwa kepada kita semuanya sepanjang tahun setelah Ramadan. La'allakum tattaqun, itu adalah tujuan Allah memberikan pelatihan kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh rindu, penuh cinta kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga terus Allah mampukan lisan kita mengucapkan salawat sebagai bentuk hormat kita, sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk doa-doa terbaik kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah perkenankan kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, diberikan air minum dari telaga Kausar yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini sudah ada sekitar 49 orang. Sebetulnya kalau jumlah kelas bahasa Arab, takhusus dan mujahidah itu lebih ya, dari ada perhitungan kami ada 90. Tapi mungkin sisanya memilih untuk menyaksikan via YouTube, ya tidak apa-apa meskipun tetap nilainya berbeda ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita sudah 2 kali nih bertadabbur surat Al-Mulk. Kira-kira apa yang ibu-ibu rasakan setelah kita semakin memahami makna dari surat Al-Mulk? Silakan ibu berbagi. Ada perubahan nggak? Atau mungkin dulunya belum mengamalkan rutin setiap malam baca Al-Mulk. Sekarang karena mengikuti tadabbur ini, mau nggak mau saya harus meluangkan waktu setiap malam harus baca Al-Mulk. Karena sudah tahu begitu istimewanya surat ini. Gimana kira-kira apa yang Ibu rasakan? Perubahannya sangat-sangat signifikan, Ustazah. Selama ini kan saya hanya seperti ini saja rutinitas. Saya harus baca Al-Mulk, tapi kadang-kadang memang itu kan sepintas. Nah, setelah oleh Ustazah dikupas tuntas begitu, saya jadi sekarang selain merasa wajib untuk membaca setiap malam, mau tidur, juga saya merasa wajib untuk baca terus terjemahannya. Sehingga betul-betul terasa sekali, dan alhamdulillah di usia yang seperti ini, seperti sakit dengan mujahidah COVID juga saya terus meskipun dilakukan dengan kadang-kadang dengan cucu, kadang-kadang sendiri begitu. Alhamdulillah semua ilmu yang saya dapat dari Ustazah melalui baik TNTQ, tahsin, kemudian tadabbur surat-surat, itu sangat-sangat memicu saya juga untuk terus. Sekarang saya kalau tadarus itu selalu pakai Quran yang ada terjemahannya. Jadi saya baca misalnya 4 lembar, langsung saya baca terjemahannya. Begitu Ustazah, terima kasih sekali atas ilmunya, dan mudah-mudahan Nin istiqomah. Amin, amin, amin. Barakallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sungguh ilmu itu bukan milik kami para pengajar. Mohon doanya juga semoga Allah mampukan, Allah pahamkan dan bisa mengamalkannya semuanya. Yang lain kira-kira ibu-ibu, apa yang ibu rasakan setelah 2 pekan kita bertadabbur surat Al-Mulk? Jadi jangan sampai kita rugi, duduk tapi nggak ada efeknya dalam hidup kita. Ilmu itu adalah yang meresap ke dalam hati kita dan kita amalkan. Gitu. Jadi silakan ibu-ibu berbagi dulu sekarang. Ada lagi yang mau sharing? Ya silakan ya. Bu Hani. Ibu benar-benar jadi takut neraka. Takutnya berarti khauf atau khosyah sekarang? Takut akhirnya untuk berusaha benar-benar mana nih, jangan-jangan amalan ini membawaku ke neraka. Jangan amalan hati, omonganku. Iya, jadi itu namanya khosyah yang sudah dijelaskan di surat sebelumnya. Oke, kita akan mulai lagi ya, kita mau mengulang. Jadi tanda-tanda seorang mukmin, tanda-tanda penghuni surga ya, pertemuan yang lalu itu diantaranya ada rasa khosyah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, kita akan mulai. Jadi Masya Allah ternyata tadabbur itu bukan sekedar
Suara saya mantul ya di sini. Oke. Ya. Ya, Nanti mungkin co-host bisa. Ini Bu Nur, siapa yang tadi terbuka speakernya itu mantul ke sana. Jadi kita bertadabur itu bukan hanya untuk sekedar ikut, duduk. Mohon dibantu ya co-host supaya suaranya bisa di-mute juga. Tetapi menambah rasa khasyah kita. Kita kemarin sudah begitu indahnya Allah, kita ulangi ya, membagi surat Al-Mulk. Di antaranya di ayat 1 dan 5 kita sudah bahas tentang kekuasaan Allah. Kira-kira ayatnya apa aja itu? Jadi Bu kalau udah baca ayat 1 sampai 5, ya Allah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai Allah inna zayyana sama'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Ya Allah, itu alangkah indah, alangkah besar kekuasaan Allah. Kemudian setelah itu Allah menceritakan tentang bagaimana gambaran penghuni neraka, penghuni surga. Setelah Allah memberikan gambaran kekuasaannya, Allah berikan siapa yang masih ingkar dengan kekuasaanku. Masih ingat apa ciri-ciri penghuni neraka? Apa Bu? Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, alam ya'tikum nazir. Sipirnya penjaga neraka itu mengatakan emangnya belum dapat penjelasan, emangnya belum pernah bertadabur Al-Mulk. Lalu mereka jawabnya apa? Qalu bala kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Iya, jelas sudah datang itu penjelasan. Sudah banyak flyer-flyer kajian yang kami terima. Andai kami mendengar, andai kami menggunakan akal. Jadi penghuni neraka itu ciri-cirinya mereka tidak mau mendengar. Padahal sudah datang itu peringatan. Dan orang-orang kebalikannya penghuni surga cirinya mereka mendengar. Sami'na wa ata'na. Setiap semua perintah Allah, perintah Rasulullah, mereka nggak pernah mempertanyakan lagi. Langsung sami'na wa ata'na ya Allah. Nah itu tadi di ayat 6 sampai 15. Lalu di ayat 15-nya kan Allah berikan gambaran surga, penghuni surga. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana ancaman Allah. Setelah Allah berikan ini semuanya, nanti Allah berikan ancaman juga. Kemudian di ayat 23, 24 tentang hidup yang singkat. Kemudian nanti kapan balasan itu Allah berikan. Dan tentang kelemahan manusia. Ini kita ulang ya. Bahwa semua bagian itu mempunyai keterkaitan. Bagian awal dengan bagian akhir. Kekuasaan Allah terhubung dengan lemahnya kita. Ketika kita baca bagian awal surat Al-Mulk, ternyata ditutup dengan ya Allah, begitu lemahnya saya ya Allah. Ketika Engkau gambarkan semua dunia, bumi, alam dengan isinya. Begitu Allah janjikan neraka dan surga, Allah pun memberikan kita kapan kita mendapatkan itu semuanya. Begitu ada ancaman, maka Allah juga berikan hidup ini singkat. Hati-hati, jangan terlena dengan hidup kita. Nah, ibu-ibu, ini dia salah satu mukjizat Al-Quran. Beda dengan karangan yang kita sering bikin. Artikel, narasi. Manusia itu biasa bikin karangan itu dengan paragraf. Ya ibu-ibu ya. Tapi Al-Quran ini per ayat, ayat demi ayat. Dan semuanya ada kesinambungan, berkesinambung satu sama lain. Dan sungguh kita nggak bisa mengikuti itu semuanya. Dan ini pun sejatinya bisa kita pakai dalam konsep pendidikan anak-anak kita. Ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, bukan yang pertama kali kita berikan adalah ancaman. Tetapi tanamkan dulu kekuasaan Allah, ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah, bahwa Allah yang maha kuasa, nah Allah mengatur ini semuanya, berikan itu dulu. Nah, baru setelahnya kasihlah gambaran-gambaran surga dan neraka. Baru setelah itu berikan, kalau siapa-siapa yang nggak mau beriman, nggak mau menerapkan syariat Allah, tunggu waktunya tiba. Nah, ini Masya Allah indahnya kalau kita mengambil pola pendidikan dari Al-Quran. Maka berikan dulu pertama ma'rifatullah. Jangan langsung dengan ancaman dan lain sebagainya. Baik, kita mengulang kemarin ayat ke-12 itu menggambarkan tentang penghuni surga dan neraka. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini penghuni surga ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kemarin kita sudah bahas ada yakhshawna dari kata khasyah.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang goib, dengan yang goib, lahum maghfiratu ajrun kabir. Mereka itu akan mendapatkan ampunan dan ajrun kabir, pahala yang besar, imbalan yang besar, yaitu surga yang Allah janjikan. Ciri-cirinya berarti kalau mau jadi penghuni surga itu harus khosyah dulu. Khosyah ini takut, bukan sekedar takut. Takutnya Bu Hani terhadap neraka tadi bukan sekedar takut biasa. Karena kita semakin bertadabur, kita semakin takut. Artinya khosyah ini adalah takut yang disertai dengan ilmu. Semakin kita bermakrifah kepada Allah, semakin kita yakin, tahu kekuasaan Allah di surat Al-Mulk yang luar biasa, takut kita. Nah, ini dia namanya khosyah. Penghuni surga di hatinya ada khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaib, takut kepada Allah yang gaib. Allah yang tidak terlihat. Kalau kita takut hanya kepada polisi, ibu-ibu mau pergi naik motor, ada polisi baru pakai helm. Tapi kalau nggak ada polisi, apakah pakai helmnya, Bu? Karena polisi bukan gaib. Tapi bagaimana kita takut kepada Allah yang gaib? Artinya juga ketika kita takut kepada Allah yang gaib, kita mampu menanamkan khosyah, takut itu saat kita sendiri, bukan hanya bersama-sama. Memaknai Allah yang gaib, kita menangis sendiri, mengakui dosa-dosa kita. Ini yang menyebabkan kita menjadi salah satu penghuni surga. Maka menangis, takut kepada Allah, rasa kita lemah di hadapan Allah, itu seharusnya muncul pada saat kita sendiri. Bukan ketika kita berjamaah. Bukan ketika kita dalam keadaan zikir bersama-sama, lalu kita menangis, setelah itu lepas, pulang, hilang lagi rasa takut kita. Maksiat lagi kepada Allah. Nah, hal ini juga didukung oleh hadis yang Rasulullah menerangkan ada 7 golongan. 7 golongan yang dilindungi Allah dalam naungan Allah nanti, di mana sudah tidak ada lagi naungannya. Yang pertama, golongan pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang laki-laki yang hatinya bergantung ke masjid. Ada 2 orang yang mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Masya Allah. Semoga kita ini termasuk mereka-mereka yang mencintai karena Allah. Kita nggak pernah bertemu jasad kita. Kita selalu berkajian online, tapi kita selalu mendoakan satu sama lain. Kita hadir di dalam kajian virtual hari ini karena Allah. Ibu-ibu bukan karena takut kan, absennya kosong, nggak belajar bahasa Arab, nggak pernah ada hukuman, ibu nggak datang juga. Tapi semua kita berkumpul karena Allah. Dan kita pun kelak nanti akan berpisah karena Allah. Semoga Allah catat kita mendapat naungannya kelak. Yang kelima, siapa? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita. Padahal wanita itu cantik, berkedudukan, tapi dia berkata, saya takut kepada Allah. Kemudian ada lagi seorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, tapi dia menyembunyikan sodakohnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah, semoga kita dimampukan. Yang perlu digarisbawahi ini adalah golongan yang terakhir. Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi ketika dia sendiri, lalu dia meneteskan air mata. Nah, artinya penghuni surga, orang-orang salih dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengalokasikan waktu khususnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu di mana mereka tidak ingin diganggu oleh manusia. Ada waktu di saat mereka tidak bisa lagi berinteraksi dengan kehidupan lainnya kecuali Allah. Ini dia, di saat itulah kita menangis. Kita mengenal diri kita sesungguhnya, kita mengakui dosa-dosa kita. Ini dia, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Misalnya siapa? Rasulullah. Pasti Rasulullah, jangan tanya betapa panjangnya sholat malamnya Rasulullah, ya kan? Setelah Rasulullah, siapa lagi? Sahabat-sahabat, Masya Allah, generasi terbaik. Lalu setelah itu ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lihat bagaimana Imam Malik
beliau mengalokasikan waktu khusus dengan Allah dari ba'da Isya sampai subuh. Jadi siangnya beliau mengajar, siang beliau membantu orang-orang memecahkan masalah dengan ilmu-ilmunya. Tapi kalau sudah Isya sampai subuh sudah tidak boleh diganggu lagi. Siapapun yang datang tidak diterima oleh beliau. Masya Allah. Bahkan beliau dikenal oleh sebagai ulama yang hanya memiliki 1 kali wudhu dari Isya sampai ke subuh. Lalu bagaimana dengan Al-Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i beda lagi. Membagi waktu 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk menulis, 1/3 juga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Abu Darda. Abu Darda juga membagi waktunya 1/3 malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa kita? Kita minta surga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Saya minta surgamu ya Allah. Lalu tapi kita ini menjadi seonggok tubuh yang hanya tidur, nggak bisa bangun di malam hari. Tidak bisa kita menyisihkan waktu kita sedikit saja untuk Allah di setiap malam kita. Bahkan nggak perlu malam, siang aja. Mungkin ibu punya waktu setelah duha. Coba siapkan waktu 15 menit, 20 menit, duduk, berzikir, bertafakur hanya untuk Allah. Semoga ini kita dimasukkan ke dalam yakhshawna rabbahum bil ghaib. Maka setelah ini, setelah Allah menyampaikan penghuni surga, mereka yang takut kepada Allah di saat sendiri, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Maka bolehlah kalian asirru dari kata sirrun, sembunyikan. Sembunyikan, boleh kalian menyembunyikan perkataan kalian, awijharu dari kata jahr. Atau ucapkan, lahirkan, sampaikan perkataan kalian. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hatinya. Jadi alim, kita sudah ingat kata dalam bahasa Arab kalau ditambah huruf ya di akhir. Alim, sami', basir. Apa artinya, Bu? Masih ingat nggak pertemuan yang lalu? Terus-menerus. Iya, betul. Ada terus-menerus. Alim, Allah mengetahui, pengetahuan Allah beda dengan pengetahuan manusia. Kalau manusia disebut alim, tapi Allah alim. Artinya terus-menerus. Bahwa Allah tidak pernah berhenti mengetahui setiap detil kehidupan kita. Manusia ketika dia tidur, hilang ingatannya. Ketika dia lupa, ditanya tentang suatu ilmu, bisa saja dia lupa. Tapi Allah alim. Allah mengetahui semua. Maka kita tidak boleh terburu-buru menjudge seseorang yang beramal. Dia sembunyikan amalnya. Belum tentu orang yang menyembunyikan amalnya itu ikhlas. Bisa jadi di hatinya mungkin ada rasa, dia merasa tawadu, tapi merasa lebih baik dari yang lainnya. Dan orang yang menyampaikan amalannya, bisa jadi bukan berarti dia orang yang ria, tetapi dia ingin memotivasi yang lainnya supaya beramal. Maka Allah sampaikan wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Allah saja memperkenankan kita menyembunyikan, bahkan mungkin menyampaikan, karena Allah yang Maha tahu semua niat kita. Jadi siapa kita? Kalau sedikit-sedikit kita langsung judge saudara kita, ria banget sih dia kayak begitu. Atau dia seperti ini, atau dia tawaduk banget. Tapi Allah innahu alimum bidzatis sudur. Nah, kita sedang bahas sudur di sini. Sudur, apa itu artinya, Bu? Sudur jamak dari sadrun. Sadrun itu dada ya, hati. Nah, mumpung kita bahas sudur, bahwa manusia ini punya banyak potensi yang Allah berikan, Bu. Di antaranya ada jasad, ya, jism atau jawarih, anggota tubuh kita. Kemudian Allah berikan potensi akal. Apalagi Allah berikan kita nafs. Nafs itu jiwa, ada yang mengatakan ruh, itu banyak sekali. Kemudian ada hati, ada ruh. Ini dia potensi manusia. Jadi ada dalam Al-Quran ini disebutkan ada jasad, akal, nafs, jiwa, hati, dan ruh. Nah, sesuatu yang terkait dengan jasad dan akal itu umumnya sesuatu yang mahsus,
Mahsus artinya bisa diindra, bisa dilihat. Atau makul, bisa masuk akal, bisa logis. Nah ini dia hanya terkait dengan jasad dan akal kita. Tapi kalau ada hubungannya dengan nafs, bisa diindra nggak? Bisa masuk akal kita nggak? Kadang nggak. Apalagi hati. Hati ini juga Allah bagi lagi. Masih ingat nggak ibu-ibu yang suka ikut halaqah nih? Bahwa istilah ini ada sadrun, ada fuad, ya, ada sadrun, ada kolbun, maaf kurang, ada fuad, ada lubun. Nah ini kan macam-macam juga pembagiannya. Betapa kompleksnya manusia ini dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua masuk ke dalam alim, sesuatu yang detail dalam sudur kita. Tapi kita ini, sebagian besar kita ini hanya memahami hidup kita, hanya berada di wilayah ini. Jasad, akal. Iya kan Bu? Jasad, akal. Sehingga kita mengatakan sesuatu yang nggak bisa diindra, nggak bisa terlihat, itu nggak real. Kita bilang Allah klinik, nggak masuk akal kayak gitu. Apa? Ada yang bilang nggak percaya dengan jin. Masa iya sih sakit dikit-dikit itu urusannya jin. Semuanya jin. Karena apa? Kita hanya bermain di wilayah akal dengan jasad. Padahal kalau manusia itu mampu mengoptimalkan, menggunakan semua potensi yang ada, cara kita memahami diri kita akan menentukan peradaban kita hari ini. Kenapa bisa muncul seperti itu? Paham akal, jasad. Sementara ada nafs, ada qalb, ada ruh, itu nggak pernah kita sentuh. Kenapa? Karena ini buah dari pemahaman-pemahaman yang sudah kita terima di sekolah. Pemahaman yang berkembang dari sains dunia barat, sains modern yang terus berkembang. Mereka hanya mengatakan manusia itu hanya terdiri dari akal dengan jasad. Sehingga sesuatu yang nggak masuk akal, mereka nggak terima. Ya Pak, iya Bu. Bahkan kita, coba ukur dengan diri kita sendiri. Mungkin saat ini, detik ini, Allah takdirkan kita duduk hari ini, masih ada dari kita yang nggak percaya dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jin. Masih ada dari kita yang nggak percaya itu gangguan-gangguan itu ada. Sehingga sesuatu yang nggak real itu nggak bisa dilihat, itu nggak masuk akal. Katanya nggak ada. Ini akan sangat berbahaya sekali. Bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan neraka? Bahkan janji Allah itu nyata, ada neraka, ada surga. Bisa dilihat nggak sekarang? Jangan langsung kita bilang nggak ada. Bagaimana dengan jin? Ada orang yang nggak percaya, maaf ya Bu, akal saya masih belum menerima tentang jin. Oke lah, saya ikut tazkiyatun nafs, tapi kalau udah masuk dunia jin, maaf, saya nggak ikut-ikut. Loh kenapa? Padahal Al-Quran sudah mention khusus, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ada satu surat khusus bahkan yang Allah berikan tentang jin. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah buah dari pemahaman kita yang dilahirkan dari pendidikan-pendidikan dunia barat yang tidak kita sadari. Ini namanya aliran-aliran modern. Iya apa iya Bu? Betul nggak seperti ini? Coba kita cek pemahaman kita. Bagaimana dulu kita sering mendengar para wali-wali Allah. Ada wali yang kalau sholat Jumat itu di Mekah sholatnya. Padahal fisiknya ada di rumahnya. Ada orang yang bisa pergi ke satu tempat. Lalu kita anggap itu, apaan sih klinik? Nggak masuk akal kayak begitu. Tapi bagaimana menurut Islam? Ada nggak seperti itu? Ada. Ini masuk ke dalam ranah nafs. Nafs ini. Kita anggap nggak bisa kayak begitu. Nggak masuk akal. Kita akhirnya menafikan. Apalagi ada konsep telepati. Gimana telepati? Allah, masa iya sih? Hari saya di sini, saya bilang begini, kok besok, sekarang di waktu yang sama, orang di tempat yang berbeda bisa paham apa yang saya sampaikan. Bisa nggak kayak begitu, Bu? Kira-kira masuk akal nggak menurut ibu-ibu sekarang? Bisa terjadi nggak kayak begitu? Ayo, menurut akalnya, mau pakai akal, atau pakai ruh, atau qalb, hati, atau ruhnya yang mau dipakai? Ibu tahu dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan perang, lalu di tempat yang jauh saat itu,
Rasulullah berteriak dari Madinah Al-Munawwarah, naik kalian, naik. Pasukannya di mana? Rasulullah teriaknya di Madinah. Dan pasukan itu berkata, kami mendengar suaramu ya Rasulullah. Engkau memerintahkan kami untuk naik ke atas bukit dan kami naik. Padahal fisikmu tidak ada ya Rasulullah. Percaya itu ada, Bu? Ini masih, saya ingin sekali membuktikan bagaimana bahayanya pengaruh pemikiran modern barat ini dalam hidup kita. Karena kita ini sebagai seorang muslim yang Allah berikan itu semuanya. Contoh lain, apalagi misalnya, kalau dulu Ibu percaya nggak ada orang yang bisa kirim pesan dalam hitungan detik langsung bisa diterima oleh penerima pesannya itu? Dulu percaya nggak akan terjadi seperti itu? Karena kita itu dulu kalau ada pesan yang penting itu kita paling urgent itu mau ngirimkan apa? Masih ingat Bu? Telegram. Ibu ya, yang dihitung setiap suku katanya, sampainya dalam berapa lama. Nggak mungkin. Ternyata sekarang mungkin nggak? Sudah ada media apa? WhatsApp. Bahkan kita bisa video call dengan yang lainnya. Ini dia, Masya Allah. Ternyata Islam itu sudah membahas sejarah-sejarah itu seperti itu. Percaya nggak ibu-ibu? Kalau ada benda yang bisa pindah dari tempat yang jauh dan pindah satu waktu bersamaan, dia langsung pindah ke satu tempat. Percaya nggak? Saya Ustazah. Contohnya? Nabiullah Sulaiman. Masya Allah. Betul. Kerajaan Ratu Balkis dipindahkan melalui Ifrit kepada Nabiullah Sulaiman. Bukankah itu ada di Al-Quran? Tapi kita bilang, nggak masuk akal. Nggak bakalan. Sombong kita akhirnya. Inilah buah pendidikan barat yang menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Kita anggap apaan sehingga masuk akal kayak begini. Padahal Islam bukan hanya mengurus akal dan jasad aja. Tetapi juga diperhatikan bagaimana ruh kita. Bagaimana nafs kita, qalb kita itu diperhatikan. Dan kita tidak akan pernah paham hal ini ibu-ibu. Kalau kita tidak pernah menggunakannya. Allah berikan kita qalb. Bagaimana hati ini digunakan. Bagaimana hati ini dimanage dengan baik. Allah berikan kita nafs. Allah berikan kita ruh. Bagaimana ruh ini semakin tajam melingkar naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa kita pahami kalau kita tidak menggunakan dan tidak mempelajarinya. Contohnya, ibu-ibu di usia kita saat ini diberikan hadiah misalnya iPhone Pro 11, 12 gitu. Fiturnya canggih banget. Tapi ibu cuma pakai buat WA aja. Bahkan untuk kirim suara aja kita nggak ngerti. Bisa maksimal nggak itu yang ada di tangan kita? Enggak, Ustazah. Itu kan kita ya, Bu. Kita ini Allah berikan perangkat yang luar biasa, kerennya. Ada 5 tadi, bukan sekedar tadi jasad sama akal aja. Tapi sudah belum kita menggunakan potensi qalb kita. Sehingga Allah tajamkan basirah dalam diri kita. Allah berikan bisyarah, tanda-tanda. Sudah belum kita menggunakan nafs kita ini? Maka di sinilah kita berkumpul dalam tazkiyatun nafs. Sudah belum? Allah kita tajamkan ruh kita ini melalui zikir, amalan-amalan kita kepada Allah. Subhanallah. Nah, ini dia perbedaannya. Perbedaan sains modern orang-orang barat dengan Islam. Yang pertama, pendidikan modern itu selalu menempatkan manusia sebagai subjek dan yang selain manusia itu menjadi objek. Ibu percaya bahwa akhirnya muncullah eksploitasi terhadap alam. Ya, Bu. Karena mereka bebas mengeksplor semuanya. Bumi dieksplor, alam semua. Kita jadikan mereka sebagai objek. Begitu juga dengan Allah. Tapi dalam Islam, Allah dijadikan sebagai subjek. Bagaimana dalam doa-doa kita? Perhatikan munajat kita, Bu, saat ini. Kalau kita berdoa dengan bahasa kita, gimana kita berdoa, Bu? Kepada Allah? Ya Allah, berikan aku rezeki yang besar, yang banyak, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Ya Allah, aku ingin hidupku masuk surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya tanpa sadar bukannya itu enggak boleh.
Tapi kita ini tanpa sadar kita semakin banyak menjadikan Allah sebagai objek dalam doa kita. Dan ketika permintaan kita itu nggak dikabulkan, apa yang terjadi? Kita kecewa. Ya Allah, bukankah hamba sudah meminta kepadamu setiap malam, ya Allah? Bukankah aku sudah bermunajat kepadamu? Kenapa engkau juga belum kabulkan permintaanku? Bedakan ibu-ibu dengan redaksi doa-doa yang Allah ajarkan di Al-Quran. Dengan orang-orang solih. Salah satu doa yang indah itu ketika kita di malam hari, ketika sholat tahajud, apa doanya? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau pelita langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya ya Allah. Walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Segala puji bagimu ya Allah, pemilik semua kekuasaan langit dan bumi dan isinya. Allah sebagai objek atau subjek bukan di doa itu. Kira-kira di mana? Sebagai Cek ya Ustazah. Sebagai Subjek. Maka tidak heran subjek. doa-doa orang-orang soleh begitu cepat melesat ke langit. Karena mereka memposisikan Allah sebagai subjek dalam hidupnya. Allah yang mengatur semua peredaran dalam hidup kita. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Posisikan Allah sebagai subjek dalam munajat kita. Maka inilah pentingnya kita menghafal doa-doa dalam Al-Quran. Pentingnya kita menghafal doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun doa dengan bahasa kita pun boleh, tapi kita lebih besar mengedepankan bahasa kita ini sebagai objek dalam doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Ya Allah, Zat yang maha mendirikan, Zat yang maha menghidupkan dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Akui dulu kebesaran Allah, baru kita minta. Aslih lana sya'nana kullah ya Allah. Tolong perbaiki semua urusan kami ya Rabb. Ketika kita sudah memposisikan Allah sebagai subjek dalam hidup kita, apapun itu mudah buat Allah, ibu-ibu. Ini dia yang pertama. Dan ini sungguh berbahaya, pola pikir ini dalam hidup kita. Kemudian apa lagi? Semua harus sesuai akal manusia. Contohnya tadi, ada perpindahan benda yang nggak cocok, nggak sesuai waktunya, mereka bilang nggak masuk akal, klinik. Padahal Allah sudah mengajarkan, sudah mengatakan di Al-Quran, kerajaan Ratu Balqis itu berpindah dalam satu waktu. Ada lagi, pemahaman ini sungguh mengedepankan manusia itu sebagai mesin. Ada fase-fasenya, ada anak bermain. Fase anak-anak itu anak untuk bermain. Lihat Bu, bagaimana salafus sholih ketika kecilnya. Apakah kecil mereka digunakan untuk bermain? Jangan salah, dalam pendidikan Islam, kadang kita ini masih terus. Ya Ustazah, anak-anak namanya juga lagi main. Anaknya belajar bermaksiat, kita diamkan, anak lagi main. Masanya dia bermain Ustazah, biar dia puas dulu. Lihat bagaimana Imam Nawawi ketika usia 9 tahun. Diajak bermain. Beliau mengatakan, sungguh Allah tidak menciptakan aku untuk bermain. Masya Allah. Bagaimana anak-anak kita, Bu, usia 9 tahun hari ini? Bahkan ada sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, bersabda kepada Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas usianya 9 tahun. Apa isinya? Rasulullah menyampaikan, Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. 9 tahun, Bu, disebutnya gulam, anak muda. Apa kata Rasulullah? Ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, wahai nak. Jagalah Allah, nak. Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nak. Allah, kau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, nak, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, nak. Ini diucapkan kepada anak usia 9 tahun. Lalu apa yang kita ucapkan saat ini kepada anak-anak kita, Bu? Neng, Mama mau pergi. Nanti kalau ada apa-apa,
Datang ke tetangga ya. Mama udah pesan ke ibu ini di tetangga sebelah. Kenapa nggak minta? Kalau kau minta tolongan, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta ista'in billah. Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ibu-ibu, pola pikir kita ini sudah terpengaruh dengan pemikiran sains modern. Sehingga banyak pendidikan-pendidikan, sekolah-sekolah pun yang mengaku sekolah Islam terpadu, tapi masih terus terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Apa yang terjadi? Akhirnya karena mereka mengedepankan ilmu itu untuk mencari jati dirinya, mengedepankan akalnya akan melahirkan kesombongan, jumawa. Beda sekali dengan Islam, bahwa semua ilmu yang dipelajari hakikatnya adalah untuk mencari Allah, untuk bertemu Allah. Al-Farabi belajar matematika, Al-Jabar belajar angka-angka, menemukan angka untuk apa sih? Untuk mendapatkan Allah. Ibnu Sina belajar kedokteran, Ibnu Taimiyah, semua untuk mendapatkan Allah, sehingga semakin merasa kecil, semakin berilmu, semakin tawadhu. Lalu saat ini semakin berilmu, semakin sombong, semakin mudah kita menjudge teman-teman kita, saudara kita karena keilmuan kita. Bahkan Allah sampaikan di surat Yusuf, wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu itu ada yang lagi yang lebih mengetahui, ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini contoh konkret lagi-lagi Allah berikan melalui Al-Qur'an dua sosok yang mengedepankan, yang satu namanya Nabi Musa alaihi salam menggunakan akal ya dan jasadnya ketika belajar bersama gurunya Khidir alaihi salam. Nabiullah Khidir alaihi salam itu menggunakan semua potensi yang Allah berikan. Menggunakan hatinya, ruhnya, nafsnya, digunakan semuanya. Apa yang terjadi? Ini percakapannya luar biasa, kita gunakan menjadi prinsip kita dalam belajar, mencari ilmu Allah. Di surat Al-Kahfi. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, wahai guru, bolehkah aku mengikutimu? Boleh nggak aku belajar supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Banyak seperti kita ini datang Bu ke guru, Ustazah, tolong jadikan saya muridnya Ustazah. Tolong ajarkan saya. Oke, fase ini kita bisa melakukannya. Lalu apa kata gurunya? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali nggak akan sanggup sabar bersama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Musa kamu bisa bersabar terhadap sesuatu padahal kamu belum mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu. Tapi apa kata Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Insyaallah wahai guru, engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Kemudian qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nabi Khidir berkata, jika kamu mengikuti wahai Musa, jangan sekali-kali kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Artinya ikutin aja apa kata guru. Kita mungkin di fase ini kita udah sampai nih, di awal pertama. Ustazah, saya mau belajar, Bu Guru tolong ajarkan saya, tapi ketika gurunya berbuat sesuatu kita tanya, kenapa sih guru saya tuh ngasih saya tugas kayak begini? Iya kan? Bahkan guru anak-anak kita masih tentang. Kenapa sih ada guru yang ngeribetin, ada guru yang merepotkan muridnya? Kenapa sih saya tuh dikasih tugas untuk bikin mutabaah? Kenapa sih saya harus melaporkan semua aktivitas saya? Kenapa? Padahal innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan bisa, nggak akan sanggup bersabar. Jadi kuncinya apa dari percakapan ini, Ibu? Ilmu Allah dalam Al-Quran itu hanya bisa didapatkan melalui sabar. Sabar ketika kita menuntut ilmu. Jangan buru-buru menganggap guru kita ini sosok yang ingin memberatkan kita.
Apalagi naudzubillah sampai melihat aib guru kita. Kemudian kita anggap guru kita ini orang yang buruk di hadapan kita. Kemudian apalagi orang yang solih itu tidak cepat-cepat tergesa-gesa memberikan satu kesimpulan, satu keputusan, menjudge, tapi dia mengumpulkan dulu semua data. Dia belajar dulu, dia melihat, bukankah Musa melihat bagaimana ada tembok yang sedang berdiri kokoh, kemudian dihancurkan. Musa berkata, kata Khidir, tunggu dulu, kamu jangan tanya-tanya. Lihat aja, lihat. Karena guru yang memiliki 5 potensi ini, punya rahasia-rahasia di balik itu. Inilah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka cirinya orang banyak berilmu apa? Tidak segera menilai apa-apa yang ada. Bahkan dia melihat, oh mungkin jangan-jangan ini belum sampai ilmu saya. Nggak ada sesuatu yang membuat saya itu mampu menalarnya. Tapi guru saya kenapa kayak begitu? Oh, saya yakin ilmu beliau lebih banyak. Beliau punya ada hikmah di belakang ini semua. Lihat dahulu. Jangan-jangan ilmu saya yang belum sampai saat ini. Masya Allah. Begitu indahnya Islam mengajarkan tadi. Kenapa? Karena Allah sampaikan innahu alimum bizatis sudur. Allah Maha mengetahui setiap detil dalam hati kita. Inilah tentunya kita menjaga semua itu dengan ilmu. Ilmu yang tidak hanya mengedepankan akal kita. Ilmu yang tidak hanya mengedepankan indera kita. Tapi ada faktor nafs, jiwa, insting, naluri yang Allah berikan. Maka hendaknya kita sami'na wa ata'na. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. Apa bunyinya, Bu? Maka setelah itu Allah sampaikan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui siapa yang menciptakannya, dan dialah Allah, zat yang maha lembut, latif, al-khabir, zat yang maha mengetahui. Ini ada perbedaan antara alim dengan khabir. Lihat dulu di sini. Khalaqa. Tolong di mute ya, co-host. Khalaqa itu menciptakan sesuatu yang artinya tidak ada sebelumnya. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu menciptakan lampu, sebelumnya sudah ada dari api. Tapi api itu dari mana? Allah ciptakan api. Dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan manusia, sesuatu yang aslinya tidak ada menjadi ada. Bayangkan ibu menciptakan sesuatu. Misalnya ibu belajar menjahit. Menjahit berbulan-bulan, akhirnya menciptakan jadilah satu karya itu baju. Ketika baju itu dipakai, tiba-tiba sobek, kesangkut. Gimana rasanya, Bu? Ya Allah, ini baju yang saya sayang-sayang banget. Buah karya saya sendiri. Ternyata rusak. Itu kita menciptakan sesuatu yang ada aslinya. Hanya kita menjadikannya aja. Bagaimana sayang kita terhadap anak-anak kita. Padahal kita hanya diberikan kesempatan anak itu singgah di rahim kita. Lalu kita menjadi sayang luar biasa. Dan bagaimana saat ini sayangnya Allah. Kira-kira lebih sayang nggak? Dari yang nggak ada menjadi ada. Betapa sayangnya Allah. Akhirnya Allah ingin menjadikan semua ini nyaman buat kita. Nanti di ayat setelahnya itu Allah jadikan dunia ini sebagai zalul. Nah, di situ dia Allah menciptakan. Wa huwal latiful khabir. Khabir artinya Allah mengetahui secara praktis, secara yang detail. Sedangkan al-alim, Allah Maha mengetahui secara teoritis. Lengkaplah sudah. Tadi kan alimum bizatis sudur, alim. Kemudian dilengkapi dengan ayat setelah ini, ayatnya al-khabir. Allah mengetahui. Jadi Allah itu tahu setiap detil dari hidup kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu di mana lemahnya kita. Allah tahu di mana kuatnya kita. Kadang dalam orang-orang yang menterapi itu ya, para peruqyah, ya Allah, Ustazah, kok sekarang ini saya tuh lagi dihadapkan dengan masalah rumah tangga, terus yang datang ke saya kok masalah rumah tangga. Allah Al-Latif Al-Khabir. Allah Maha tahu, Bu, kemampuan Ibu. Kan Allah yang menciptakan. Semakin naik ilmunya, semakin lagi ditambah ujian lagi.
Al-Khabir. Allah tahu itu semuanya. Tapi inilah diiringi dengan latif. Bayangkan kalau Allah nggak lembut memberikan pelajaran buat kita, subhanallah. Akan terseok-seok kita belajar ilmunya Allah itu. Maka kadang kita ini ngerasa, saya lebih tahu daripada Allah. Sehingga doa kita ini banyak kita paksa kepada Allah. Kita maksa, ya Allah, tolong ya Allah Ramadan ini, jadikan anakku ini baik ya Allah. Karena saya itu udah banyak berikhtiar. Kita maksa sama Allah. Meskipun itu boleh kita minta, tapi jangan ketika keadaan itu tidak terwujud, yakinlah Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah mengetahui semua kebutuhan kita. Dan Allah menghadirkan Al-Quran untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Kalau belum dapat jawaban-jawaban dari semua pertanyaan ibu, permasalahan ibu, sementara kita sudah berdialog dengan Allah melalui doa-doa kita, buka Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya menjadi sarana kalamullah. Allah sedang menyampaikan pesan-pesannya. Dan hari ini Allah takdirkan kita duduk bersama-sama. Allah ingin kita memahami bagaimana pesan Allah di surat Al-Mulk ini. Sehingga insya Allah akan menjadi solusi dari semua masalah kita saat ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ayat selanjutnya. Nah, saking Allah cintanya, lalu Allah teruskan firman-Nya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dia Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Kita lihat terjemahnya dulu. Maka berjalanlah dengan ke segala penjuru bumi ini dan makanlah sebagian rezeki dari yang Allah berikan. Hanya kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Coba lihat, zalul. Apa itu zalul? Allah menjadikan bumi sebagai zalul. Zalul dari kata zillah. Kalau bentuknya zalul berarti superlatif. Suatu yang hina. Artinya aslinya bumi dunia ini hina. Atau kata lain itu punggung. Ketika ibu-ibu menunggang kuda atau unta atau gajah, hewan-hewan tunggangan, pasti di hewan itu ada lekukan di punggungnya. Ya kan, Bu? Supaya apa itu? Akhirnya kita gunakan pelana di situ untuk kita duduk. Atau nggak pakai pelana pun kita bisa mendudukinya. Itu dia zalul. Tapi Allah menciptakan zalul pada kuda, pada unta, ketika berjalan masih kerasa nggak pergerakannya? Kerasa ya Bu, ketika kita naik kuda itu kerasa. Itu dia zalul. Itu zalul yang diciptakan Allah untuk hewan-hewan tunggangan. Bagaimana kendaraan-kendaraan lain? Ibu kalau naik misalnya mobil angkot sama naik Mercy, sama nggak rasanya? Tentunya beda ya Bu ya. Semakin mahal kendaraan, semakin kita nyaman, nggak kerasa getarannya. Dia bergetar. Dan Allah lihat bumi ini. Bumi ini adalah hewan tunggangan kita, Bu. Kita berada di atas bumi, bumi itu bergetar, bumi itu bergerak, tapi terasa nggak oleh kita sekarang pergerakan bumi ini? Tunggu, nggak pernah terasa. Bumi yang selalu berputar, maka Allah jadikan huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Bumi ini meskipun bergerak, kencang, berputar, kalian semata-mata nggak akan merasakan pergerakannya. Kenapa? Karena tadi Allah menciptakan kita, rasa sayangnya Allah kepada kita. Kasihan banget hidup di bumi berpuluh-puluh tahun kalau tiap hari pusing. Karena ngerasain buminya muter, puyeng terus. Apa yang kita bisa nikmati dari hidup ini? Famshu fi manakibiha. Sekarang manakib, apa itu artinya manakib? Kalau zalul tadi digambarkan sebagai punggung, manakib itu dari kata mankib. Mankib itu adalah pundak. Karena S1, S2-nya mah bukan bahasa Arab ya. Saya. Coba mohon di-mute, Bu Ida. Nah, manakib itu adalah pundak, ya jamannya dari mankib. Kalau misalnya ini bumi bulat, di tepiannya ibu disuruh berjalan ke tepian bumi ini. Ada rasa takut jatuh nggak kita berjalan sampai ke tepian bumi ini? Kan enggak.
Ketika kita naik hewan tunggangan, kita duduk di punggungnya tadi, zalulnya, sampai ke tepi pundaknya, kita takut jatuh. Aduh, dikit lagi jatuh. Tapi bumi, Allah hamparkan bumi ini sebetulnya bulat, tapi terasa seperti hamparan aja. Kita nggak pernah takut sampai di tepi bumi manapun. Famshu fi manakibiha, kata Allah. Ayo jalan. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan yang luas buat kalian. Kamu nggak akan pernah merasa takut berada di tepian bumi manapun. Padahal bumi itu bulat. Wa kulu birrizqi. Makan apa saja yang kami berikan, kata Allah. Yang aku berikan kepada kalian di bumi ini. Dari laut ada ikan-ikan. Semua boleh dimakan. Kecuali kapal selam. Di daratan ada banyak hewan-hewan yang Allah izinkan untuk dimakan kecuali apa yang sudah Allah haramkan. Di darat, di udara banyak burung-burung berterbangan pun boleh kita makan. Kulu mir rizqi. Makan apa sesuka kamu. Tapi ingat, wa ilaihin nusur. Ingat, kalian nanti akan kembali kepada Allah. Jangan jadikan kita ini bumi yang enak yang sudah Allah ciptakan. Hidup kita nyaman hari ini. Tapi kita lupa bahwa ada tempat kita kembali. Ada tujuan akhir kita yaitu Allah. Senyaman apapun kondisi bumi kita, jangan lupakan bahwa semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia arti maksud dari ayat ini. Nah, jadi ini selaras dengan firman Allah di surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan buat kalian, ayunan, mihad. Seperti dalam hadis itu Ibu pernah dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan. Bumi itu seperti membuai kita, Bu. Ibu kalau anak bayi digendong sama ibunya, diayun-ayun, itu mihad namanya. Enak nggak tuh? Tidur nggak anak bayi kalau di buayan ibunya? Tertidur. Tidur. Kita selalu diayun-ayun oleh bumi ini, Bu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kami jadikan gunung sebagai pasaknya supaya konstan. Zalul nggak pernah terasa perputarannya. Nyaman kita di bumi ini. Tapi ingat, wa ilaihin nusur. Tadi kita sudah baca di surat Al-Kahfi. Zayyannas ad-dunya zinatan wa inna ja'alna dunya ya zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Jadi ayat 7 ya Al-Kahfi. Allah berikan dunia ini sebagai perhiasan dan untuk melihat amal siapa yang paling baik. Nah, ini dia. Begitu sayangnya Allah kepada kita semuanya. Akhirnya Allah inginkan kita ini setiap gerakan kita di bumi ini nggak kerasa, tapi ingat, jangan terlena. Diberikan sehat, diberikan ilmu yang panjang, ilmu yang baik, umur yang panjang, diberikan tenaga yang kuat, diberikan harta, diberikan anak keturunan. Hati-hati, semua nanti akan ditanya, dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukupkah bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kepada Allah. Sekuat apapun kalian berada di muka bumi ini, setinggi apapun posisi kalian, sebagus apapun, secantik apapun, sekuat apapun ikhtiar yang sedang kita jalani hari ini, ingat hati kita ini harus terpaut kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Bolehlah kita berupaya belajar apapun. Ibu belajar bahasa Arab. Ya Allah Ustazah, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun gak paham-paham Ustazah. Ingat tadi cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ilmu Allah itu harus dicapai dengan ikhlas, dengan sabar. Maka bertakwalah. Ikhtiar kita mempelajari, mendekat kepada Allah melalui bahasa Arab. Tapi ingat, hati ini harus terkait kepada Allah. Yang memberi pemahaman itu Allah. Yang memberikan ilmu itu Allah. Jadi nggak usah terburu-buru, pengen cepat-cepat hafal, pengen cepat-cepat paham. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Menyerahkan semua hasil dari setiap gerak yang dia lakukan. Lalu Allah lanjutkan ayat ini dengan dua ayat setelahnya. Kita gabung.
Mbak Tofidini, coba di-mute. Mbak Tofidini, coba di-mute. Aamintum man fis samaa'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Mbak Dini bisa di-mute suaranya, ini menggaung ke sini. Bisa di-mute suaranya, ini menggaung. Coba ke hostnya ya, mohon bantuannya. Coba ke hostnya, mohon bantuannya. Saya nggak lanjut nih kalau belum di-mute. Oke. Nah, aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu semua merasa aman terhadap siapa yang ada di langit? Man. Kita udah belajar bahasa Arab man untuk yang akil atau ghairu akil, Bu? Untuk yang berakal ya, man fis sama. Semua siapa yang ada di langit. Ayyakhsifa bikumul arda, bahwa nanti bumi itu akan jungkir balikin kamu semuanya. Fa idza hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu nanti berguncang. Ini terjemahnya. Oke, kita lihat artinya satu persatu. Amintum, dari kata amana yu'minu, iman. Maaf, belum keluar ya. Oke. Amana yu'minu imanan. Artinya apa? Memberi rasa aman. Maka nanti ada kata al-mu'min. Sifat Allah al-mu'min. Allah zat yang memberikan rasa aman. Kita sebagai orang mukmin diharapkan dengan iman kita itu kita bisa merasa aman. Kita bisa memberikan keamanan. Maka dalam hadis al-mu'minu man salimal mu'min biyadihi, orang mukmin itu yang bisa menyelamatkan mukmin lain dengan tangannya, dengan lisannya, memberikan aman. Memberikan aman kepada orang lain itu dia orang mukmin. Nah, ini amina. Manfis sama, apa itu manfis sama? Siapa itu yang dimaksud dengan manfis sama? Yaitu orang-orang yang ada di langit. Bisa jadi mufasir mengatakan Allah, ada Allah di sana, ada malaikat, ada Jibril alaihi salam, karena nanti azab itu pun akan diturunkan menjadi melalui Jibril ketika Allah memerintahkannya. Dan ini boleh saja diumpamakan, dikatakan seperti itu dalam tafsir. Kemudian apalagi yakhsifa. Nah, ini yakhsifa di sini bukan sekedar menyungkir balik. Yakhsifa itu khosaf, khusuf. Ibu sholat khusuf kalau gerhana itu kenapa khusuf? Khusuf itu kan tertutup. Tertutup. Jadi yakhsifa itu memasukkan sesuatu benda ke dalam dengan benda yang lain sampai tenggelam. Bumi ini bisa aja menenggelamkan kita, dia terbuka lalu menelan kita masuk rata semua kita dengan tanah. Nah itu dia. Bikum, bi-nya itu bi musohabah. Artinya bersama-sama dengan bumi menelan kita. Faida hiya tamur. Apa artinya tamur? Tamur itu bergerak dengan cepat. Bumi ini sedang bergerak dengan cepat, ibu-ibu. Bisa saja suatu ketika kita yang merasa nyaman saat ini kita duduk, tiba-tiba bumi terbuka dengan izin Allah menelan kita masuk ke dalam bumi ini. Apa kata Allah? Kalian mau merasa aman ada di bumi ini. Padahal bumi ini sungguh akan tunduk kepada perintahku saat aku memerintahkan untuk menenggelamkan kalian. Lihat bagaimana dahsyatnya gempa bumi yang terjadi di Palu beberapa waktu lalu. Berapa desa yang hancur, hilang, masuk ke dalam perut bumi itu dia yakhsifa. Dan kita semua merasa aman dengan itu semua. Lihat, dalam nalar kita orang-orang solih pasti akan mencintai orang yang solih juga. Ada nggak orang solih yang mencintai orang yang ahli maksiat? Yang ada ibu cinta atau kesel, marah terhadap orang ahli maksiat. Kita marah, kita kesel. Begitu juga manfis sama mereka yang ada di langit. Allah yang memiliki fitrah uluhiyahnya, yang memiliki hak untuk disembah, memiliki hak untuk diakui keberadaannya, tapi kita merasa aman, kita lalai. Bagaimana marahnya penghuni langit nanti ketika kita lupa dengan semua fasilitas di bumi, dan bisa saja mereka memerintahkan, Allah memerintahkan bumi untuk menelan kita. Dan ini adalah ancaman tiba-tiba yang Allah berikan dari bumi. Apalagi
Nggak cukup dari tanah. Tambah lagi ayat selanjutnya. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Lihat ayo, kalian merasa aman dengan siapa-siapa yang ada di langit, dengan Allah yang ada di langit. Padahal di langit itu Allah bisa saja dari langit Allah menurunkan hasiba. Apa itu hasiba? Angin besar yang dengannya itu bisa membawa batu-batu, bisa membawa terbang benda apa saja. Bahkan angin itu bukan menghembuskan dingin, tapi panas itu. Seperti yang terjadi dengan kaum apa itu? Yang Allah luluhlantahkan dengan angin. Itu sudah banyak terjadi hasiba. Kayak begini kamu aman, ngerasa enak, merasa nyaman tinggal di bumi. Sengaja Allah berikan bumi ini sebagai tamur tadi. Sebagai zalul. Nggak ada rasanya pergerakannya. Tapi ingat, ancaman kita ini udah dari semua sisi. Fasata'lamuna kaifa nazir. Kelak nanti dalam waktu dekat, kalian akan mengetahui bagaimana nazir, peringatan itu sudah aku berikan kepada kalian berulang-ulang kali. Lagi-lagi ada ya nazir, terus menerus. Nah, aslinya ayat ini adalah naziri, ada ya-nya. Ini disebut dengan, kalau kita belajar bahasa Arab apa Bu? Domir muttasil, menggantikan ana. Artinya peringatanku, naziri. Tapi dihilangkan ya-nya. Nih, dalam bahasa Al-Quran, ada huruf yang dihilangkan, artinya itu urgensi, urgent. Seperti doa-doa dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti kaidah bahasa Arab, Robbi, Tuhanku. Ada ya-nya. Tapi ada nggak di Al-Quran? Robbi. Ada nggak? Ya-nya dihilangkan. Coba Ibu cek. Robbi adkhilni di surat Al-Isra. Wa qur Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Robbi ja'alni muqimas shalah. Ya kan? Ada, oh kok ini Bang? Ada ya-nya enggak? Enggak ada Ustazah. Enggak ada ya-nya. Artinya ini urgen, Bu. Sesuatu yang benar-benar butuh, mendesak kita. Jadi inilah keistimewaan khasnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Enggak pakai tanda seru. Misalnya, ya Allah, kalau kita, ya Allah, tanda seru bentuk. Ya Allah, artinya kita tuh urgen banget. Tapi dihilangkan huruf-hurufnya. Dan Allah menyampaikan, fasata'lamuna kaifa nazir. Kamu nanti tahu kan peringatanku, bukankah udah sampai kepadaku peringatan berulang-ulang? Bukankah sudah sampai Rasulullah? Sudah ada Al-Quran, sudah ada ulama, ada ustadz yang kemarin malaikat itu bertanya, alam ya'tikum nazir. Emangnya belum sampai kepada kalian semuanya? Nanti ketika bumi itu Allah perintahkan terbuka, memakan kita bersama dengan bumi itu. Allah perintahkan dari langit turun hawa panas, angin yang bisa menerbangkan segala semua benda batu-batu yang menyakitkan kita. Bagaimana peringatan itu sampai kepada kita? Apakah kita sami'na wa ata'na? Atau kita malah mengabaikan itu semuanya? Nah, dari kata amanah, amin, iman. Ada kisah Harun ar-Rasyid Khalifah ya dengan Imam Malik. Karena keimanannya itu, pertama Khalifah Harun ar-Rasyid itu memanggil Imam Malik karena ada satu masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh beliau. Dan saat itu Imam Malik berkata, sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lihat Bu, karena mulianya ilmu, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Padahal yang memanggil adalah seorang raja. Tapi Imam Malik dengan keilmuannya mengatakan seperti itu. Lalu kita Bu, belajar Al-Quran, kita datangin tuh guru-guru Al-Quran, panggil privat. Ingat kalau kita pakai slogan ini, ilmu itu didatangi. Biar anak-anak kita pergi kemana mencari ilmu. Nah ini. Lalu akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid saat itu datanglah pada Imam Malik. Sama sekali tidak diberikan keistimewaan. Bahkan beliau pun mengantri untuk mengadukan permasalahannya. Ketika duduk dengan yang lainnya, Khalifah diberikan tempat duduk yang khusus. Karena seorang Khalifah duduk di atas kursi. Sementara yang lain duduk. Lalu Imam Malik menyindir dengan mengatakan, sesungguhnya seorang yang tawadhu, semakin dia bertawadhu di hadapan Allah, semakin Allah
angkat derajatnya, semakin Allah muliakan. Saat itu Khalifah Harun al-Rasyid merasa malu dengan tegurannya Imam Malik dan meminta kursi itu disingkirkan. Beliau duduk bersama-sama dengan yang lain di bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Ada rasa aman seorang mukmin ketika dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dia nggak pernah takut kehormatannya hilang. Ketika dia bersandar kepada Allah semuanya al-mukmin, Allah al-mukmin akan memberikan rasa aman. Dia nggak pernah takut semua yang dia dapat itu hilang seketika, karena ada Allah yang memberikan rasa aman itu. Kira-kira kita sanggup nggak ini kayak begini, Bu? Ini cerita yang bisa membawa semangat buat kita. Lalu sekarang ancaman ini udah Allah berikan. Di bumi Allah berikan ancaman kapan saja bumi bisa menelan kita. Dari langit sudah ada ancaman berupa angin hasiba. Bagaimana kita masih bisa bermaksiat kepada Allah? Jika keadaan kita ini sungguh bukan aman. Kita enggak ada pada titik aman hari ini. Kita sudah dikepung oleh ancaman-ancaman Allah. Kita sudah diberikan peringatan-peringatan. Allah ingin jangan lagi bermaksiat kepada Allah. Stop semua maksiat. Karena semua ini akan mengikuti perintah Allah. Bisa kapan saja Allah tenggelamkan kita. Lalu dilanjutkan ayat 18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ada walaqad, Allah bersumpah 2 kali sumpah serius, beneran kata Allah. Allazina min qablihim, orang-orang sebelum mereka itu, mereka sudah berulang kali mendustai peringatan kami. Lihat bagaimana Bani Israel mengingkari Nabiullah Musa. Berapa nabi yang dikirimkan kepada Bani Israel? Fir'aun, kazzab, pakai tasydid, artinya berulang-ulang, terus didustai. Kalau mendustai itu kan kemarin dia tahu nggak yang benarnya? Dia kan tahu sebetulnya yang benar, tapi deny, diabaikan terus. Lihat kata Allah, fakaifa kana nakir. Bagaimana hebatnya nanti nakir, sanksi. Apa namanya? Kalau ini bukan kemurkaan, sanksi azab yang Allah berikan. Tapi nggak pernah terbayang oleh kita dan kita nggak bisa untuk escape, nggak bisa kabur. Baru kemarin Allah berikan peringatan gempa di Palu. Bisa kabur nggak kita kayak gitu, Bu? Ini dia nakir. Nakir, hukuman yang nggak pernah kebayang bentuknya kayak gimana. Dan kita nggak bisa menghindarinya. Pernah kebayang nggak bahwa tahun ini kita akan menghabiskan usia kita dengan pandemi corona ini? Terbatas semua hidup kita. Nakir, tapi dengan corona pun kita masih bisa menghindar. Tapi nanti kalau sudah Allah berikan nakir, peringatan ini, sungguh kita nggak bisa menghindar lagi. Maka Allah berikan peringatan, ancaman, bukan hanya yang akan datang. Kalau yang akan datang mungkin kita bilang, Allah, cuma nakut-nakutin doang. Ibu kalau ke anak itu ngancam, awas ya, nanti begini-begini, Allah cuma nakut-nakutin doang. Itu yang akan datang. Tapi Allah berikan gambaran juga sebelum-sebelumnya. Kaum-kaum yang terjadi, yang sudah mengabaikan nazir dari Allah, dan Allah hancurkan mereka. Ingat bagaimana ceritanya kaum Ad, kaum Samud, bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Kenapa? Fakaifa kana nakir. Sudah diberikan peringatan berulang-ulang Fir'aun itu. Bani Israel sudah diberikan peringatan berulang-ulang. Bahkan dalam Al-Quran 9 kali nazir udah Allah berikan. Dari mulai angin, mulai air yang banjir, mereka datang ke Nabi Musa, ya Musa, doakan kami Musa kepada Tuhanmu agar air ini berhenti. Kalau air ini berhenti, kami akan beriman kepadamu, wahai Musa. Begitu air itu berhenti, berhenti pula keimanan mereka. Lalu Allah turunkan lagi topan, belalang, kutu, katak, bahkan pernah suatu ketika air semua sungai Nil itu menjadi darah buat mereka. Apakah membuat mereka beriman? Wahai Musa, doakan kami kepada Tuhan Musa agar menghentikan ini, agar merubah kembali darah ini menjadi air. Wahai Musa, Nabi Musa mendoakan, tapi seiring itu hilang juga keimanan mereka. Ini kisah nyata Allah sudah gambarkan di surat Al-A'raf. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ
Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami kirimkan kepada mereka Bani Israel berupa peringatan-peringatan nakir, berupa topan, belalang, kutu, bahkan ada katak, ada darah yang merubah air minum mereka semuanya menjadi bukti yang jelas buat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap menyombongkan diri mereka semuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai nakir itu datang dalam hidup kita. Dan kita masih belum juga beriman. Sudah Allah berikan peringatan-peringatan itu. Bahkan semalam gunung berapi kembali menghembuskan debu-debu panas, awan panas. Ini pun berupa peringatan dari Allah. Ayo kembali. Bukankah ayat Al-Quran ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kafir? Kemarin ingat, birobbihim, beriman, kafaru birobbihim. Kufur terhadap Rob. Ketika kita kufur terhadap sifat-sifat rububiyahnya Allah, kita masih mempertanyakan kebesaran Allah, masih enggak yakin dengan janji Allah, dengan rizki yang Allah berikan, hati-hati. Kita nanti masuk kepada golongan ini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu setelah Allah berikan ancaman, Allah pun ingin kita berpikir, ayo sekarang lihat burung. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ayo lihat burung, kata Allah. Tidakkah mereka mengepakkan sayap mereka, lalu mengatupkan sayapnya di atas mereka? Burung itu bisa aja jatuh, Bu. Burung yang terlihat terbang, itu bukan terbang sendiri, tapi siapa yang menggenggamnya? Ma yumsikuhunna illar rahman. Ada Allah yang menahan mereka. Kasih sayang Allah yang membuat mereka tidak jatuh saat mereka terbang. Innahu bikulli syai'in basir. Allah Maha mengetahui, melihat segala sesuatu. Lihat di sini sofat. Sofat ini kata, ini isim atau fi'il? Ibu yang sudah belajar bahasa Arab. Fi'il atau isim? Isim ya Ustazah. Ya, sofatin. Beda ya, ada tanwin itu berarti bukannya fi'il. Fi'il itu kalau nggak ada tanwin. Isim. Artinya dia isim. Ya, isim. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'ilnya itu tentu berbeda artinya. Yakbidna isim atau fi'il. Ada huruf ya di depannya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa ya Allah kasih dua kata? Seharusnya kalau udah isim aja dua-duanya. Tapi yang satu isim, yang satu fi'il. Isim itu kata ya, nama. Tapi kalau fi'il itu kata kerja. Ini kita mikir juga, kenapa ya? Kok di sini ada isim, ada fi'il? Dalam Al-Quran, bahasa Arab, suatu kalau menggunakan ismiyah, itu artinya berlangsungnya lama. Misalnya khayyatun, khayyat, penjahit, itu kan isim. Berarti dia tuh terus-menerus menjahit gitu. Tapi kalau ya jelisu, duduk, dia duduk. Duduknya bisa aja ntar bangun, ntar duduk lagi, itu dia duduk. Itu fi'il. Lihat nih sofat, artinya seperti ini nih, burung yang sofat. Dia mengepakkan sayapnya. Ya, wa yaqbidna. Lihat gambarnya di sini sedang yaqbid. Burung ini sedang berhenti. Kira-kira burung itu lebih banyak mengepakkan sayap atau dia berhenti? Mengepakkan sayap. Masya Allah, indahnya ayat Al-Quran ya Bu. Bahkan ketika burung itu terbang, digambarkan dia lebih banyak intensitasnya sofat. Baru yakbiden. Artinya setinggi-tingginya burung terbang, semahir-mahirnya dia terbang, dia pasti akan berhenti dulu sebentar. Gitu Bu. Dia pasti akan berhenti dan dia lebih banyak berhentinya atau lebih banyak mengepakkan sayapnya tadi. Sesungguhnya aslinya dia ini awalnya adalah berhenti kayak begini. Sayapnya. Awalnya burung ini kehidupannya seperti ini aja, berhenti aja. Dia tuh terbang, mengepakkan sayap kalau lagi terbang aja, kalau ada butuh, ada perlunya. Kalau enggak, balik lagi, berhenti lagi. Ya kan? Nah, lihat kata Allah, lihat perumpamaan burung. Orang yang sudah bertadabbur Al-Quran, segala sesuatu yang dia lihat itu adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Adalah ayatullah, perkataan Allah, ya Allah burung. Kayak begini, bukankah hidup kita ini sama dengan burung?
Kita merasa nyaman di dunia ini. Kita bekerja, kita bergerak. Suatu saat kita pun akan berhenti. Wayakbidan, kita akan berhenti kembali kepada tanah lagi. Karena kita berawal dari tanah dan kembali juga kepada tanah. Ini dia Al-Quran. Maka kelak Al-Quran itu kalau hidup dalam hati kita, ini kita selalu melihat seperti Allah. Ada angin, engkau yang menimbulkan angin. Ada burung berhenti, bahkan semut seperti ini. Inilah gunanya kita bertadabbur Al-Quran. Kemudian, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Siapa yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain Allah yang Maha Pemurah? Orang kafir itu tidak lain hanya dalam keadaan tertipu. Ayat selanjutnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapa yang memberi kamu rizki? Nanti, jika Allah menahan rizkinya, sebenarnya, tapi kalian masih terus sombong dan menjauhkan diri. Lihat, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Ayo, kata Allah, kalian di dunia, mana yang kalian bela? Mana yang kalian jadikan Tuhan? Mana yang kalian kejar saat ini? Mana rumah bertingkat, rumah yang kalian timbun harta itu kalian terus percantik? Mana kendaraan yang kalian beli itu? Apakah itu semua akan menjadi tentara yang bisa menolong kamu nanti? Ketika bumi sudah mulai terbelah menenggelamkan kita. Ketika nanti dari langit muncul angin panas menerbangkan semua benda-benda yang menyakitkan kita. Mana itu semuanya, kata Allah. Bisa jadi tentara yang akan menolong kamu? Kecuali Allah Ar-Rahman. Kecuali Allah yang Maha Penyayang. Ayo, kalau kayak begini kita bingung, ya Allah, nangis kita baca. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Hari ini hidup aku terlalu fokus mengejar dunia ya Allah. Saya lagi nabung buat beli mobil ya Allah. Ampuni. Aman, enggak bisa menjadi tentara buat kita. Inil kafiruna illa fil ghurur. Sungguh orang-orang yang kufur. Orang-orang kafir itu ngerasa gurur. Apa itu gurur? Gurur, ini bahasa Indonesia kita GR. Apa itu GR? Gede rasa, gurur, kepedean. Orang kafir mengira ketika mereka sudah menyembah Tuhan mereka akan menyelamatkan mereka. Oh no, kata Allah, enggak. Mereka mengira ketika mereka memuaskan hidupnya di dunia ini, kita pakai semua kepotensi kita hanya untuk kehidupan dunia. Ketika nanti nakir dari Allah itu, peringatan Allah itu datang bisa menyelamatkan kita. Kita bisa berlindung di situ. Oh no, nggak bisa, kata Allah. Jangan gurur, jangan kepedean, kata Allah. Bahkan kita dalam beribadah pun kita sering gurur. Ya Allah, saya udah sholat tahajud, ya Allah. Saya sudah sholat taubat setiap hari. Saya selalu minta kepadamu, ya Allah. Sehingga kita merasa pantas kita mendapatkan apa yang kita minta. Hati-hati, gurur. Itu artinya gurur. Nanti kita tertipu dengan amalan-amalan kita. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Ataukah kalian yakin apa yang kalian kejar selama ini bisa memberikan rizki untuk kalian semuanya? Atau malah menahan rizkinya? Hanya Allah Ar-Razzaq. Allah yang bisa memberikan rizki kepada kita semuanya. Tapi kalian semuanya, kata Allah, mereka semuanya laju fi'utuwi wa nufur. Mereka semua malah tenggelam, malah semakin arogan, semakin menentang Allah. Mereka enggak percaya dengan janji Allah. Mereka enggak yakin apa yang akan terjadi. Padahal peringatan itu jelas arogan. Hati-hati. Otuwin, itu sifat arogansi. Arogan. Ada guru arogan. Ada murid arogan. Teman arogan. Ini nanti akan menjerumuskan kita. Wanufur, bahkan mereka berpaling juga. Kalau arogan ini dari sombong. Nufur, mereka berpaling. Cuek aja. Udah dikasih peringatan. Nazir ini udah datang, Bu, besok kita tadabbur Quran ya. Udah cuek aja deh. Masih banyak pesanan kue, Ustazah. Masih banyak kerjaan, Ustazah. Ini artinya kita nufur. Kita berpaling, kita cuek. Maka manusia itu menjauhi agama karena dua hal, Bu. Ini laju fi'utuwin wa nufur. Yang pertama itu sombong. Ini laju fi'utuwin itu sombong. Mereka nggak mau dengar. Apaan sih? Kan udah tadabbur Al-Muluk, saya udah belajar dari yang lainnya, saya udah begini.
Ketika kita semakin bertadabbur, pasti ada lagi hal-hal baru yang akan kita dapat. Ini dia istimewanya mukjizat Al-Quran. Atau ada juga orang yang memang cuek, dia lari dari agama. Dia nggak sombong, tapi dia cuek aja, belum dapat hidayah. Nah, kalau sudah bersatu keduanya ini, hati-hati, nanti jadi seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun yang sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau udah ada rasa cuek sekarang nih, cuek-cuek dikit, ya Allah kok saya sekarang cuek banget ya. Padahal kasratul masas tumitul ihsas. Sering ketemu itu mematikan rasa, itu kalau dalam bahasa Arab ya. Jangan-jangan karena keseringan banyak pengajian, akhirnya saya cuek. Udah banyak banget informasi di sini, ada di sini, ada sini. Tapi nggak ada satupun yang diikuti. Cuek, hati-hati nih. Ini cikal bakal nanti akan lama-lama jadi sombong, arogan kita. Nah, lalu ayat terakhir, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah ada orang yang jalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ini apa maksudnya ya? Ibu kalau baca gini, apa ini maksudnya? Ada orang yamshi mukibban ala wajhi, mereka menundukkan wajahnya, mereka terus fokus kepada apa yang dilihat. Apa itu yang dilihat? Tanah, dunia. Ada orang yang hidupnya fokus terhadap kehidupan dunianya saja. Allah gambarkan mereka yamshi mukibban ala wajhi. Apakah mereka itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah? Atau ada orang yamshi sawiyan, dia berjalan tegak, tapi tegaknya itu selalu on the track, ala siratim mustaqim. Dia terus menuju Allah. Sebagaimana yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Mana ini di antara dua ini yang kira-kira mendapatkan potensi hidayah, petunjuk dari Allah? Yang mana kira-kira, Bu? Sawian. Ala Sawiyan. siratim mustaqim. Dia terus tegak, dia terus meskipun tertatih-tatih dia meniti jalan Allah, sirat. Kemarin kita bilang, yang penting on the track dulu, Bu. Allah enggak minta amal kita yang sempurna, tapi kita berkumpul dulu dalam tracknya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu pasti ada tujuannya, yaitu surga. Tapi mereka yang fokus hidupnya dengan keadaan dunianya saja. Dia bekerja untuk dunia. Yasmin yang bawa no ke Dia depan. beramal untuk dunia. Dia bahkan bersedekah hanya untuk mendapat penilaian orang-orang di dunia. Apakah itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah? Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menceritakan bahwa ada 3 kelompok, 3 golongan yang pertama kali akan mendapat, yang masuk ke dalam, akan dilempar ke dalam neraka. Siapa itu? Yang pertama, orang kaya yang selalu bersedekah. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa mereka ini ahli sedekah, tidak ada masjid, pesantren yang lepas dari sedekah mereka. Tapi apa kata Allah? Kalian bersedekah hanya untuk mendapatkan gelar dunia kalian, mendapatkan panggilan engkau orang yang dermawan, dan kalian sudah dapatkan itu di duniamu, maka lemparkan mereka ke neraka. Siapa lagi? Orang yang gugur berperang di jalan Allah. Ternyata Allah minta malaikat melemparkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Kata Allah, kalian berperang, kalian bilang membela agama Allah, kalian bilang ingin berperang di jalan Allah. Ternyata kalian hanya ingin mendapatkan gelar pahlawan, ingin dikenang jasa kalian ketika kalian mati, dan kalian sudah dapatkan itu di dunia. Kalian sudah dapatkan itu semuanya. Lemparkan dia ke neraka. Astagfirullah. Dan ini yang ketiga yang sungguh berat. Para guru, ustazah, para ulama yang selalu mengajak ke jalan Allah, mengajarkan Al-Quran, tapi mereka dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Allah bilang, kalian mengajarkan Al-Quran, kalian mengajak kepada Allah, tapi kalian hanya ingin mendapatkan gelar kehormatan sebagai ustaz. Kalian ingin mendapat gelar sebagai ustazah, dan itu sudah kalian dapatkan di dunia. Lemparkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Astagfirullah. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang yamshi mukibban ala wajhi.
Kita ini fokus aja hidup kita dengan dunia kita. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa-apa yang kita harapkan di dunia ini, kita kecewa. Lalu kita berhenti dari berbuat baik. Kita berhenti dari beramal soleh. Ingat, tanda ikhlas seseorang itu ketika dia beristiqomah dalam kebaikan. Meskipun beristiqomah dia itu susah, sakit, perih, kadang dia merasa nggak ada orang yang meresponnya. Tapi ini adalah kebaikan menuju Allah, saya harus terus kerjakan. Bahkan kadang dia juga merasa mendapatkan ada orang yang mencacinya. Terus dia kerjakan karena ini hanya untuk Allah. Dan Allah berikan kekuatan dia untuk istiqomah. Itu Bu. Jadi kalau Ibu mau melihat, ya Allah berikan salah satu indikatornya orang-orang ikhlas itu dia istiqomah. Padahal dia nggak dapat apa-apa, tapi tetap dia istiqomah terus berbuat kebaikan. Karena dia hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah kita selesai ayat berapa tadi ya? 13 sampai 23. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita. Nanti di lain kesempatan, Jumat terakhir besok di bulan Ramadan, Allah berikan usia yang panjang, kita selesaikan surat Al-Mulk, sehingga ketika kita membaca penuh rasa, bergetar jiwa kita semuanya. Silakan ibu-ibu jika ada yang mau ditanyakan sebelum selesai waktunya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nin. Saya ingin bertanya, bagaimana adab yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut Islam, sikap seperti posisi Nin sebagai murid, begitu. Kemudian Nin tanpa pamrih terus mengikuti pelajaran ini dengan sepenuh hati, karena merasa banyak sekali yang tidak Nin ketahui. Kemudian di posisi lain tentu saja ada ustazah dengan ustazah-ustazah lain. Nah itu bolehkah Nin misalnya saja banyak sekali yang ingin Nin tanyakan, tapi waktunya kan sempit begitu ya. Itu termasuk baik tidak misalnya Nin mencoba untuk bertanya kepada ustazah, pernah mungkin Nin lakukan juga lewat forum yang WA itu yang ada. Karena apa? Nin juga takut bahwa adab juga harus diperhatikan, karena jangan sampai Nin juga ada terlintas misalnya karena merasa lebih tua atau karena merasa ingin dihormati, tidak sama sekali. Bagaimana adab yang terbaik dari seorang murid kepada guru, dari seorang santri kepada ustazahnya untuk menimba ilmu sebaik-baiknya. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat tadi ceritanya Nabiullah Musa alaihi salam dengan Nabiullah Khidir ketika sedang belajar. Boleh ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak termasuk dalam hal yang urgensi ya. Nabi Khidir menyatakan, tunggu dulu. Nanti itu belajar itu bagaikan sebuah puzzle. Kita sedang menyatukan kepingan-kepingan puzzle. Dari Ustadzah A dapatnya kayak begini, Ustadzah B dapatnya kayak begini, di kajiannya dapatnya. Coba tahan dulu diri kita. Ini Allah sedang mengajarkan saya, tapi saya belum bisa merangkai puzzle ini ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. Berikan aku petunjuk agar aku bisa merangkai puzzle ini, semua kebaikan-kebaikan ini. Nanti Allah akan berikan hikmahnya. Allah berikan. Jadi kita analisa dulu. Itulah ciri-ciri orang semakin berilmu, dia akan menganalisa dulu. Oh iya, begini. Tapi kalau sudah mentok, bukannya nggak boleh juga nanya. Maka kita nanya pada hal-hal yang urgen, yang sekiranya itu akan menyesatkan, akan membuat kita salah dalam beramal, silakan ditanyakan. Dan semoga Allah berikan waktu yang berkah kepada guru-guru kita, kesabaran, membimbing kita semuanya. Saya pun seperti ini karena kesabaran guru-guru saya, ibu-ibu, Masya Allah. Mereka, beliau dengan ikhlas, setiap saya bertanya, dulu di awal-awal saya selalu bertanya, saya kritis, tanya begini, kenapa sih ini begini, diberikan. Jawaban beliau itu hanya Al-Quran. Dikasih ayat Al-Quran. Saya disuruh menelaah sendiri, tanya sendiri. Begitulah guru mendidik kita. Kita diminta untuk berpikir.
menggabungkan, dan itu tentunya butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang cerdas itu harus diiringi dengan hati supaya kecerdasannya itu enggak menyesatkan. Hati harus diiringi selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk dalam kajian ini jangan lupa minta petunjuk Allah. Dimampukan kita menyusun kepingan-kepingan puzzle itu menjadi sebuah kebaikan, keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah. Barakallah. Terima kasih. Syukron lillah Ustazah. Afwan. Silakan, ada yang lain? Silakan, ada yang lain Ini lagi? ngantuk atau gimana nih? Saya mau bertanya. Saya Ustazah Juli. Silakan Bu Isma. Bu Isma. Ya Ustazah. Yang tadi Ustazah yang nomor 3 yang dimasukkan ke neraka itu para guru atau Ustazah. Bagaimana cara menyikapinya Ustazah? Rasanya ngeri banget deh. Ya, betul. Selalu ini jadi peringatan buat kita, Bu. Ketika menyampaikan inilah hadis yang selalu menjadi pengingat. Ya Allah, ketika saya mungkin kecewa, ketika ada jeripaya kita, mungkin kita merasa nggak dihargai oleh manusia. Tapi insya Allah, Bu, namanya manusia itu kan ada fujur, ada takwa. Selagi kita berusaha terus meluruskan niat kita, menjaga hati kita, Allah akan kirimkan itu peringatan-peringatan. Kamu tuh kan katanya mau kepada Allah, udah nggak usah gantungin kepada yang lain. Ternyata di satu tempat Allah nggak hargai, manusia nggak menghargai, Allah kirimkan kok penghargaan dari manusia yang lainnya. Itu kan dari Allah tapi melalui manusia. Nah, terus aja minta, ya Allah, saya mohon ikhlas, ya Allah, saya mohon ikhlas, saya takut, ya Allah, kalau ingat hadis ini, saya takut. Maka awali perlu dengan doa tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saya suka tambahkan, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin, ya Allah, jadikan aku hamba yang Engkau berikan keikhlasan di hatimu, ya Allah. Udah. Tapi kadang kita tanya, saya udah ikhlas belum ya? Saya udah ikhlas. Hati-hati juga nanti gurur, kita ngerasa kita udah ikhlas banget. Ternyata belum. Itu gurur itu. Kita termakan dengan rasa yakin berlebihan terhadap ikhlas kita. Tapi kalau kita masih bertanya, ya Allah, saya ini ikhlas enggak ya? Semoga ya Allah berikan saya ikhlas. Ibu akan lihat nanti, begitu kemudahan-kemudahan Allah berikan dalam hidup kita. Insya Allah itu menjadi jawaban, tanda Allah ridho dalam perjalanan langkah kita. Itu menurut guru saya, kiai saya menyatakan seperti itu. Kalau setahun, 2 tahun, Allah berikan itu eksis terus, Allah sampaikan kemudahan, artinya Allah ridho dengan kita, insya Allah. Tapi terus sambil, ketika ikhlas itu bergoyang, Bu, kita melenceng, hati-hati itu. Allah akan langsung tegur, bisa jadi. Banyak kan, na'udzubillah ya, ada guru-guru yang ternyata terbuka aibnya karena satu kejadian. Sebetulnya itu adalah nazir, peringatan, nakir dari Allah karena sayangnya Allah ingin menyelamatkan beliau. Begitu. Jadi apapun itu sesungguhnya nggak pernah lepas dari rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Isma, insya Allah. Ya Ustazah. Ya, ada satu lagi nih Ustazah dari chat ya. Iya. Boleh satu lagi ya? Iya. Ya, silakan. Dari Ibu Linda. Ya, mohon izin bahwa ya kalau zaman dahulu ada telepati itu atas izin Allah. Kalau zaman sekarang misalnya ada orang yang bisa telepati, apakah itu ada campur tangan jin? Bagaimana korelasinya antara ilmu nafs dan ilmu batin yang bisa terawang? Oke. Ini kita nggak bahas tentang teknisnya ya, Ibu. Yang tadi saya bahas itu adalah tentang bagaimana ini tuh ada dalam Islam. Ya. Ada, jadi kita nggak boleh deny dengan kesombongan kita mengatakan nggak ada, nggak masuk akal, apaan sih lu bohong, mistis kayak gini, enggak. Ini ada, sudah dibahas oleh Allah, sudah ada dalam Islam, begitu juga dengan jin. Hukumnya nanti seperti apa itu ranah yang berbeda lagi. Ya kan, dan ini akan panjang sekali bahasannya jin, nafs, ya itu sudah masuk ke ranah hukum. Yang kita bahas ini hanya mengatakan bahwa Islam itu begitu sempurna, mengajarkan berbagai aspek potensi dalam diri kita. Begitu. Iya.
Bu Linda, ya tadi jawabannya mohon ini ya. Iya, memang ada, seperti itu ada. Jawabannya ada. Hanya nanti kita akan bahas di waktu yang berbeda karena akan panjang sekali. Enggak, maksudnya Satu lagi bisa Ustazah. mereka yang haid juga sama Yuli, ini. Ustazah. Wah, Siapa ya? Ada lagi? Oh, Bu Yuli bisa Ustazah. kalau harusnya yang kerja sama yang enggak itu beda. Yuli. Ibu Yuli. Oh ya, silakan Bu Yuli. Gini Ustazah, tadi kan membahas soal pada saat kita berdoa meletakkan Allah sebagai subjek dan meletakkan Allah sebagai objek. Biar kita tidak salah berdoa, misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, itu bagaimana sebaiknya meletakkan Allah sebagai objek itu tempat kita meminta. Sebagai subjek. Sebagai subjek. Sebagai subjek. Ya, jadi awal itu dengan puji-pujian. Tadarru, hadirkan rasa rendah kita di hadapan Allah. Rasa tidak berdaya kita di hadapan Allah. Ya Allah, coba kalau ngelihat arti dari doa-doa itu indah banget. Tapi kadang kita nggak dapat apa sih poinnya gitu. Dulu saya seperti itu ketika baca doa. Ini apa sih permintaannya? Kok muter-muter memuji Allah semua ya doanya? Gitu. Kalau di surat doa tahajud tadi, Allahumma lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati. Terus semua tuh puji-pujian. Saya tanya, dulu hati saya bertanya, ini mana permintaannya ya? Ya, mana permintaannya? Nah, itu dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia, jadi ibu kedepankan dulu tuh, puji-pujian dulu kepada Allah. Ya Allah, engkaulah zat yang menggenggam hidupku, ya Allah. Aku yakin engkau yang maha mengatur semua peredaran dalam dunia ini, Allah. Engkau mengatur semua makhlukmu yang kecil, bahkan daun pun jatuh. Engkau atur itu semua, ya Allah. Ya Allah, mohon engkau atur hidup hamba, ya Allah. Berarti Allah sebagai subjek atau objek? Subjek. Subjek. Atur hidup hamba, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah, betapa beratnya beban hidup hamba hari ini, ya Allah. Engkau tahu betapa rumitnya masalah yang hamba hadapi saat ini. Namun hamba yakin, ya Allah, engkau zat yang maha memberikan jawaban kepada hamba, ya Allah. Mohon berikan petunjukmu, ya Allah. Nah, itu Allah sebagai subjek. Allah yang mengatur semuanya. Akui dulu itu, tiba-tiba kita datang, ya Allah, bahasa saya besar benar, ya Allah. Kalau saya nggak bisa sekarang, saya bisa mati nih, ya Allah. Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur itu semuanya? Jadi memilih kalimat doa itu adalah kalimat-kalimat indah dalam hidup kita, permintaan kita, dan Allah senang meminta dengan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Itu, Ibu. Insyaallah. Afwan. Kelas? Iya, cukup kali Ustazah ya. Cukup? Iya. Alhamdulillah. Silakan Bu Yaya. Ustazah, maaf sedikit. Iya, Nin. Sedikit. Itu doa yang kalau habis sholat tahajud ya, ada juga Nin dapat dari dulu di tempat Nin dulu namanya PUI, Pendidikan Umat Islam. Itu ada awalnya Allahumma lakal hamdu anta qayyimus apa itu? Iya, qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta mulkus. Iya. Ya itu. Tadi kan saya ambil bagian-bagiannya dia, diambil gitu. Ya Ibu kalau belum hafal ya doa yang lain, intinya doa-doanya itu yang indah-indah kalimatnya. Maka saya senang sekali misalnya di kelas bahasa Arab gitu ya. Ayo kita tambah koleksi doa kita. Coba kemarin doa apa? Doa mau tidur aja. Kan doanya apa sih permintaan kita sama Allah? Allahumma apa? Aslamtu nafsi ilaika. Nafsi. Ya, wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhuhri ilaika. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. Apalagi amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Masya Allah, apa yang kita minta? Ada nggak kita minta apa? Apa kita minta, ya Allah, tertidur saya tolong menyerahkan. Ya Allah, ntar tidur saya jangan sampai saya tuh ini. Enggak, kita nggak minta apa-apa, tapi kita posisikan Allah sebagai subjek. Hari ini saya mau menyerahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Itu dia. Indahnya kita menghafal doa dan kita paham artinya, insya Allah.
Sudah ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustazah Rahman Ikhlas sudah menyampaikan yang begitu detail sampai gemetar. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mengingat peringatan-peringatan ya Allah. Amin, amin ya Allah. Jangan menjadikan kita umat yang ingkar. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang tawadu. Amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu soleh semuanya yang telah menyimak. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah Ramania sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita dan keimanan kita semakin meningkat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di ujung acara mungkin lebih baiknya ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Ramania. Silakan. Baik Ibu-ibu, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan sedikit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah apa yang kita hadirkan hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang kami pelajari hari ini jadikan manfaat untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami ya Allah. Berikan kami kemampuan mengamalkan ilmu yang kami dapatkan hari ini. Berikan kami kemampuan menyampaikan kembali ilmu-Mu ini ya Rabb. Berikan kepada hati kami ya Allah rasa cinta kepada Al-Quran yang semakin kami bertadabbur, semakin kecil kami di hadapan, semakin bertambah keagungan-Mu ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mampukan kami terus beristiqomah untuk senantiasa beribadah ya Allah, untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat-Mu. Allahumma a'inna 'alal qiyam wasyam wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa bisa mendirikan salat malam, untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah puasa. Bantu kami Allah untuk senantiasa bisa membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhihaba ahzanina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pelipur hati kami ya Allah, sebagai penghibur segala kegundahan kami, sebagai pelipur penghapus dari semua kesedihan kami. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama
Ya Allah, Zat yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, hari ini saudara kami ada yang sakit, ya Allah. Mohon Kau angkat penyakit dari saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami. Berikan hiburan-hiburan untuk mereka dengan cara-Mu, ya Rabb. Tanamkan kebahagiaan, tanamkan ketenangan, tanamkan rasa aman di hati mereka. Berikan kepada mereka, keluarga mereka, kesabaran untuk menjaga, merawat yang sakit, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasiran Ustazah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Imam Idrus dan ibu-ibu semuanya. Baik, kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya datangnya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.